Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Sagafis, channel yang ngebahas tutorial Microsoft Office dan software-software lainnya ya. Jadi kalau di video kemarin yang pertama itu saya bahas tutorial mengenai atau pengenalan interface Microsoft Excel ya. Nah ini di video berikutnya saya akan bahas tutorial formatting standar Microsoft Excel atau format dokumen atau data Microsoft Excel gitu ya. Oke, langsung aja kita ke Excel-nya. Nah, kita buat blank workbook ya. Oke, langsung kita misal contoh kita mau buat stok barang ya. Stok barang misal kita kasih kapital semua ya. Nah, ini judul stok barang misalkan di toko buku ya, Sagapis Bookstore gitu. Oke, itu judul, terus bawahnya misalkan biasanya itu ada nomor, terus berikutnya nama barang, terus berikutnya eh, jumlah atau misalkan ini aja stok tersisa, terus misalkan selanjutnya itu harga. Ya, misalkan ini nomor satu, dua, kita tiga aja lah. Misalkan yang pertama buku tulis. Buku tulis stok tersisanya misalkan ini ada 40, harganya misalkan 45.000 atau ya segitulah. Oh, misalkan satu lagi tambahin deh. Ini biasanya kan ada satuan ya. Oh ya, caranya kalau misalkan kita mau nambah kolom di sini ya di antara tengah-tengah ini misalkan kita tinggal klik kanan di sini, klik kanan, insert ya. Nah, tuh. Ini ada stok tersisa terus bisa di satuan. Nah, ini misalnya biasanya kalau buku itu kan lusin ya. Terus berikutnya misalkan pensil, stoknya 100, sebuah harganya misalkan 4.000. Nah, berikutnya penghapus. Misalkan ini ada 50, 50 buah harganya 1.000. Nah, oke, gitu aja yang nggak usah banyak-banyak datanya. Nah, ini nggak kelihatan kan kita iniin biar kelihatan ya. Oke, yang pertama kita akan belajar cara copy data ya. Copy, paste, sama paste itu sama cut. Yang pertama kalau kita mau copy, misalkan kita mau copy yang ini ya, kita mau copy, sekarang tinggal diklik atau di select cell-nya itu. Sini ada copy ini, copy. Nah, terus misalkan kita mau salin atau tempel di mana, ya ini ya klik paste di sini. Nah, kan ya jadi untuk mengcopy dan untuk menempelnya itu di sini ditempel misalnya ditempel di situ copy paste ya. Terus kalau misalkan kita mau copy satu baris tinggal di blok nih satu baris sama tadi di copy misalkan paste-nya di bawahnya paste itu. Selain lewat ini juga kita bisa tinggal klik kanan ya. Misal di sini nih tinggal klik kanan terus copy terus di bawahnya atau di mana atau di sini juga bisa klik kanan lagi paste. Nah kalau paste itu dia ada berbagai macam opsi ya cuman untuk awal-awal sih kita belajar yang ini aja yang paste standar ya kan itu. Nah seperti itu ya jadi cukup jelas ya gampang ya tinggal copy paste ditempel di mana. Nah, terus yang kedua ada cut. Cut itu untuk memotong dan dia fungsinya juga bisa untuk mindahin ya. Contoh misalkan ini kita mau cut nih, cut kita pindahin ke misalkan ke sini, di sini paste ya kan. Atau bisa juga klik kanan di blok dulu, klik kanan cut, misalkan pindah ke sini, klik kanan lagi paste. Ya seperti itu ya. Dan untuk menghapus datanya itu bisa diklik ini
selnya tinggal di delete ya, di keyboard delete. Nah, udah hilang ya. Oke, cukup jelas ya antara copy, cut, sama paste tadi ya. Terus berikutnya, nah ini kita geser ke menu font ini ya. Di font ini yang pertama ada B ini yang tanda icon B besar nih, dia fungsinya untuk menambahkan huruf ya. Misalkan contoh ini kita klik, kan judul biasanya tebal ya. Nah ini, oh kan jadi tebal hurufnya. Terus yang ini juga misalkan kita mau tebelin hurufnya nih, kasih bold. Nah, terus kalau yang ini italic itu dia buat memiringkan hurufnya. Contoh ini misalkan kita miringin, nah kalau misalkan nggak pengen dimiringin tinggal diklik lagi, jadi lurus lagi ya. Terus yang berikutnya ada simbol U, ada garis bawah nih, dia underline, jadi untuk mengasih garis di bawah hurufnya ya. Contoh ini misalkan kita klik underline, kan ada garis di bawah hurufnya. Terus, nah underline juga ada dua jenis ya. Yang pertama satu single, yang kedua double nih. Jadi dia garis di bawah hurufnya ada dua nih, double ya. Seperti itu. Kalau untuk mau ngilangin lagi ya tinggal diklik lagi, dia nggak ada garisnya lagi. Oke, cukup jelas ya. Terus berikutnya ke atas nih kita ada di sini jenis hurufnya ya. Hurufnya apa nih? Nah ini banyak banget nih. Kalau yang sekarang itu kan dia kalau kita klik ketahuan jenis hurufnya Calibri ya. Kita misalnya mau ganti jadi contoh apa nih misalkan jadi banyak kan ini jenis huruf ini tergantung seberapa banyak jenis huruf yang ada di laptop atau di komputer kalian ya. Misalkan kita ganti Century Gothic lah. Nah, jadi ya terserah kalian mau ganti apa aja dan caranya seperti itu ya. Terus geser ke kanannya ini ada angka ini ya. Angka ini menunjukkan font size. Jadi dia seberapa gede nih hurufnya nih. Misalkan kalau ini kan ukurannya itu 11 nih. Misal kita mau besarin atau mau gedein jadi berapa nih? Misalkan jadi 20 atau mau jadi berapa nih? 48. Nah, kan ya, terserah lah. Atau bisa juga kalau kita pengen tahu udah tahu nih berapa digedein berapa. Misalnya kita klik di sini nih. Tinggal ketik, kita ketik bisa jadi 100 misalkan. Bukan jadi besar banget hurufnya jadi 100. Kalau kecilin lagi, misalkan jadi 12 lagi atau 14 lah. Ya, seperti itu ya. Atau bisa juga lewat shortcut dari yang kanan nih. Jadi kalau yang ini ada huruf A ya, simbol A, ada tanda panah ke atas dia buat ngegedein. Kalau yang sebelah ini nih, A, tanda panah ke bawah dia buat ngecilin. Sama lah fungsinya seperti ini. Cuman ini ya ada shortcut khusus gitu. Ya, oke. Jadi ini untuk font size ya baris ini nih. Terus berikutnya, nah ini kita mau kasih warna selnya nih. Nah, kalau Excel itu kan dia sel ya, kotak-kotak ini kan satu sel nih. Kita mau kasih warna, misalkan yang ini nih kita mau kasih warna kuning gitu ya. Terus yang ini, nah warnanya itu bisa kita pilih macam-macam ya, terserah mau warna apa nih si selnya itu. Nah ini di sini ada banyak pilihan warnanya nih kita pilih. Atau misalkan kalau di sini terasa masih kurang, di sini ada lagi more color, kita klik more color. Nah ini ada banyak nih ya pilihannya mau warna apa gitu di sini. Ya misalkan ini warna kita kasih warna biru gitu oke. Nah terus ini misalkan kita kasih warna merah juga bisa terserah lah itu mau kasih warna apa atau kalau kita mau seragamin misalkan kita blok semua kita pilih jadi biru misalkan ya gitu. Nah kalau misalkan mau ngilangin lagi warnanya tinggal di blok lagi terus di sini ada no fill nih. Nah, jadi kan dia nggak ada warnanya ya tapi biar bagus kita kasih warna aja nih. Ini misalkan kita kasih warna biru lah ya. Nah, oke ya, kalau jadi ini untuk mengasih warna di selanya. Terus berikutnya kita, oh ini kan warnanya selanya biru ya, terus tulisannya kan hitam kan agak kurang kelihatan ya. Kita mau ganti warna tulisannya nih, warna teksnya nih. Bisa nih kita tinggal, misalkan nih kita yang ini kita mau ganti warna. Nah ini dengan ini nih ada font color ya. Dia untuk mengganti warna si teksnya. Misalkan kalau ini kan warna merah ya, warna merah nggak kelihatan ya. Kita ganti lagi misalnya jadi warna eh, putih ya. Kalau ini backgroundnya biru tuh, kan biar jelas. Nah, kalau misalkan kita pengen balikin lagi ke default, default itu settingan awal dia kan warna teks itu pasti hitam ya. Ini tinggal diklik ini terus otomatis nih. Dia biasanya otomatis itu ke warna hitam ya. Tapi nggak ada kita ganti putih aja biar lebih jelas kelihatannya. Ya.
Oke, seperti itu. Jadi ini untuk mengatur latar di mengatur warna si selnya ya. Kalau ini untuk mengganti warna fontnya. Ya, cukup jelas ya ini ya. Nah, terus satu lagi ada yang belum dibahas nih. Kita di sini ada namanya border ya. Jadi untuk kalau di Excel itu kan kita buat tabel ya. Nah, ini buat untuk membuat garis-garisnya itu biar lebih kelihatan seperti tabel. Di sini caranya nih. Jadi untuk misalkan contoh, nah di sini ada banyak nih pilihannya sebenarnya. Tapi yang gampang awal saya jelasin ini aja nih ya. Contoh misalkan kalau ini nih yang saya kita pilih sel B7 ya. Jadi di sini ada bottom border. Jadi kalau bottom itu dia pilih yang ada kasih garis di bawahnya aja. Terus kalau top top border jadi dia sorry sebelah sini jadi kalau top itu dia top border jadi dia yang atasnya gitu. Terus kalau misalkan yang kirinya ya left border, terus yang ini juga kanannya right border ya. Tuh jadi ada kotaknya. Nah, kalau misalkan kita bikin satu-satu gitu kan lama ya. Ini kan banyak di tabelnya. Ini bisa kita tinggal klik blok. Nah, terus tinggal di sini ada nih all border. Jadi semua yang kita select tadi ada garisnya gitu, mau di sisi dalam atau di sisi luarnya. Ya, gampang kan? Jadi tinggal di blok. Sekarang yang ini juga tinggal di blok all border gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita pengen, kalau kita pengen misalkan oh hanya di sisi luarnya aja nih kita kasih garisnya, ini tinggal di blok. Di sini ada namanya outside border. Nah, jadi hanya di sisi luarnya aja yang ada garis tabelnya itu, di dalamnya enggak gitu ya. Kalau misalkan, nah kalau misalkan oh, ternyata kita nggak mau nih, nggak mau pakai tabel ya, nggak mau pakai garis-garis tabel ini, bisa caranya tinggal di blok, kita hilangkan nih si ininya dengan pilih no border ya. Tuh, jadi nggak ada garisnya lagi. Ya, oke, jadi cukup jelas ya itu fungsinya untuk membuat tabel. Jadi gampang, tinggal pilih aja. Kalau misalkan mau semua ya tinggal pilih or border. Kalau misalkan mau ngilangin lagi, ini pilih no border nih. Kalau misalkan mau bikin tabel, tinggal pilih, tinggal klik ini all border ya. Oke ya, jadi ini udah dibahas semuanya di sini. Ini juga udah. Terus, nah berikutnya kita pengen ngatur posisi teks di dalam selnya ya. Nah, kita biar lebih enak lihatnya, tinggal kita gedein dulu lah, biar lebih jelas kelihatan bedanya. Nah, kalau ini kan kelihatan ya, ini posisinya di sebelah kiri, 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 kiri semua nih. Nah, ini kalau kita pengen ngebuat jadi ke tengah, ini misalkan kita tinggal klik ini ke tengah ya. Tuh, posisinya di tengah-tengah, kiri kanannya dia tengah-tengah, antara tengah-tengah. Terus, kalau ini pengen semuanya tinggal ini blok, ya semuanya ke tengah. Yes. Nah, semua ke tengah gitu kan. Kalau kita pengen balikin ke sebelah kiri lagi ya tinggal ini klik kiri ini alignmentnya diatur align left. Terus kalau ke kanan jadi di align right ya seperti itu ya. Gampang tadi ini tinggal di misalkan ke tengah lagi tinggal klik gitu. Nah terus ini juga nah kalau misalkan kita pengen ini ke tengahin ya sama tinggal di blok center gitu ya. Terus selain itu posisi atas tengah. Oh ya, untuk kalau tadi kan posisi ke kiri kanan, ada tengah-tengah kiri kanan. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa atur, misalkan posisi antaranya atas, tengah, atas, bawah ya. Jadi kalau bentuk tabel atau bentuk row-nya itu ada yang tebal seperti ini, misalkan di plotnya itu kan dia di bawah ya posisi teksnya. Kalau kita pengen ngatur biar dia di tengah-tengah, ya sama, tinggal ini di blok, misalkan nih, pilih yang ini nih, yang atasnya nih, middle align. Nah, terus kalau ini juga sama top align gitu. Align menjadi dia posisi di atas, kalau ini di bawah lagi, ya. Seperti itu. Gampang lah ya. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi ini udah jelas ya. Ini kiri, ini di tengah, ini di kanan. Kalau ini tadi di bawah, di tengah, ini di atas ya. Nah, terus berikutnya ini ada satu nih. Jadi kalau si ini kan judulnya adanya di sel B3 ya. Ini misalkan kita pengen menggabungin ini biar jadi satu sel. Caranya, ini tinggal kita blok. Nah, terus ini kita ada klik merger and center. Jadi dia digabungin selnya itu. Terus posisinya di tengah-tengah. Nah, gitu. Nah, ini juga sama. Kalau udah seperti ini juga bisa diatur juga mau di sebelah kiri
atau kanan, atau tengah-tengah gitu. Ya. Terus, nah ada satu lagi nih, dia ada namanya wrap text ya. Wrap text itu fungsinya untuk membuat si teksnya itu, misalkan kalau teksnya terlalu panjang ya, contoh yang ini ya, sementara kita pengen tabelnya misalkan sedikit segini lah ya. Nah ini kan nggak kelihatan ya. Nah ini caranya kalau pengen kelihatan, ini tinggal diklik, terus pakai ini nih, wrap text nih. Jadi dia untuk bikin ke bawah. Nah seperti itu. Jadi dia eh, nama barangnya itu ke bawah gitu ya. Kalau ini kan ke samping. Nah kalau misalkan nggak kelihatan, kalau misalkan digeser kan nggak ini ya, nggak kelihatan. Nah ini juga sama. Kalau pengen nih biar kelihatan, tinggal tinggi nih wrap text. Jadi untuk membuat turun si teksnya itu. Nah oke, seperti itu ya. Terus ada satu lagi nih mungkin yang ya simple juga nih. Apa namanya? Ini ada kalau ini kan angka ya. Angka itu kan 45.000 nih. Biasanya kalau kita pengen lihat pecahan per seribuan ya, ini kan kurang jelas. Nah, ini kita tinggal kita blok nih. Kita pilih yang ini nih ada nih. Komasta. Jadi kita kasih separator per seribuan di sini biar kelihatan lebih jelas ya. Terus misalkan ini kita pengen diganti ke tengah juga. Nah, kalau kita pengen ganti ke tengah satu kolom juga tinggal kita blok nih. Satu kolom ini kita ganti ke tengah nih posisinya di center nih. Nah, jadi dia posisinya ke tengah kan. Ini juga sama nih, misalkan kita pengen ganti ke tengah. Kalau harga biarin lah biasanya diharapkan di samping ya biar kelihatan bedanya. Ya, oke. Apa namanya? Cukup itu ya. Satu lagi deh ini, satu lagi belum nih. Ini di sini ada nih yang kelewat tadi ya. Ini ada format painter. Jadi ini untuk copy sebenarnya sih, untuk copy format yang ada dalam suatu data. Misalkan kayak ini kan kalau ini si kita udah format tadi ya udah atur biar backgroundnya atau si warna cellnya ini jadi biru, terus teksnya jadi warna putih ya. Nah, kalau ini kan nih kosong nih, masih kosong ya. Si ininya nggak ada warnanya, backgroundnya terus cellnya terus nggak ada teksnya warnanya masih hitam gitu ya. Nah ini kita bisa nih kita pengen sama kayak ini nih formatnya gitu. Kita tinggal copy aja nih format ini nih. Ini kita tinggal blok, terus copy nih si format ininya. Nah, terus kita salin nih. Kita misalkan mau ke yang mana nih? Ke yang ini ya. Nah, ini tinggal kita klik di sini. Nah, jadinya sama kan tuh formatnya. Bahkan dia juga udah ada sama tabelnya juga ya. Ada tuh sekalian semuanya. Ya, seperti itu ya. Kalau misalkan kita pengen undo, tinggal di undo. Ctrl Z. Ya, jadi yang ikon yang ini tuh dia untuk mengcopy format data terus kita pengen ngeaplikasiinnya di data yang lain misalkan. Ya tadi kan ini nih. Ya, ini tinggal di ini, copy ini terus di paste di sini jadi sama nih formatnya. Ya, seperti itu ya. Saya rasa itu aja dulu cukup untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial ini berguna untuk kalian semua. Kalau kalian suka, jangan lupa di like ya, di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga membutuhkan tutorial kayak gini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.